Saya Ahmad Aditya Putra, NIM 02120046, akan mereview tugas perbandingan hukum di negara ASEAN dengan jurnal studi komparatif tentang zina dalam hukum Indonesia dan hukum Turki. Negara Indonesia dan negara Turki sebagai negara yang memiliki landasan ideologi yang berbeda dan sistem hukum yang berbeda pula. Zina menurut hukum pidana di Indonesia merupakan suatu perbuatan pidana. Dasar hukumnya terdapat dalam pasal 284 KUHP. Pasal tersebut berlaku apabila salah satu pelaku zina telah terikat pernikahan. Jadi bagi para pelaku yang belum terikat pernikahan tidak dapat dipidana. Di negara Turki, perbuatan zina bukan merupakan perbuatan pidana. Hal tersebut didasarkan pada ideologi Turki yang sekuler dan memandang bahwa hubungan seksual merupakan wilayah privat atau zina yang menjadi penyebab atau dijadikannya alasan untuk mengajukan perceraian. Akan tetapi bagi para pelaku zina yang belum atau tidak terikat perkawinan, maka perbuatan zina yang dilakukan tidak bertambat atau beresiko apapun. Negara Indonesia dan Turki merupakan dua entitas negara yang memiliki landasan ideologi yang berbeda dan sistem hukum yang berbeda pula. Indonesia sebagai negara yang memiliki landasan ideologi Pancasila, sedangkan Turki sebagai negara yang memiliki historis yang unik dan memiliki warna dalam sejarah peradaban Islam dan peradaban dunia, dan saat ini menjadi negara yang sekuler. Memahami sistem hukum di negara lain sangat bermanfaat dan menunjang pemahaman dan pengembangan hukum nasional. Selain itu dapat memperdalam pengertian tentang peranata masyarakat dan kebudayaan sendiri, serta membawa sikap kritis terhadap sistem hukum sendiri. Perbandingan hukum dapat dilakukan dengan baik di bidang hukum privat maupun hukum publik. Bahkan dapat pula dilakukan dengan membandingkan suatu lembaga hukum di masa lalu dengan masa sekarang. Dengan demikian, perbandingan hukum membawa kita kepada sejarah hukum. Perbandingan hukum mempunyai peranan penting di bidang hukum secara nasional maupun internasional. Oleh karena itu, semakin perlu diketahui karena mempunyai berbagai manfaat, yaitu mempunyai peranan penting dalam rangka hubungan antar bangsa. Perbandingan hukum tentang zina dan antara Indonesia dengan Turki merupakan suatu hal yang menarik dikaji. Indonesia yang memiliki latar belakang ideologi Pancasila yang plural, heterogen, dan memiliki wilayah geografis sebagai negara kepulauan dan pernah dijajah Belanda selama 350 tahun, dan kemudian mewarisi sistem hukumnya. Berbeda dengan negara Turki, sebuah negara yang amat disegani pada zamannya karena kekuatan perang dan letak geografis yang memiliki letak geografis strategis sehingga menjadi wilayah pusat untuk lalu lintas perdagangan. Turki sebagai negara yang pernah menerapkan syariat Islam secara utuh dengan berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian karena pengaruh penetrasi dari dunia barat dan tekanan politik berangsur-angsur menerapkan ideologi sekuler sehingga melepaskan seluruh atribut keislamannya dan menggantikannya dengan hukum barat. Zina menurut hukum pidana di Indonesia. Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum dan penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan negara Republik Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Negara Indonesia memiliki falsafah Pancasila dengan mengusung kelima nilainya sebagai ruh dari perikelakuan dan kepribadian sosial masyarakatnya, dan negara memiliki peran dan menciptakan keteraturan serta ketertiban sosial dalam masyarakat melalui hukum pidana. Menurut pasal 28 KUHP, perbuatan dikategorikan sebagai tindakan pidana zina. Salah seorang pelakunya harus terikat perkawinan dan berlaku ketentuan pasal 27 BW. Penentuan terhadap pelaku dapat dilakukan apabila ada pengaduan atau absolut dari pihak yang dirugikan yang diikuti dengan perceraian atau pisah tempat tidur dan meja makan.
Pasal ini memiliki keterbatasan karena hanya berlaku bagi mereka yang tunduk pada hukum barat atau BW. Sedangkan untuk yang tunduk pada hukum adat atau agama jelas tidak dapat diterapkan. Menurut pasal BW 27, seseorang baik laki-laki maupun perempuan tidak boleh bersetubuh dengan orang lain selain dengan istri atau suaminya sendiri. Zina menurut hukum di negara Turki. Turki merupakan negara mayoritas penduduknya beragama Islam, yaitu sekitar 99,2%. Agama dan tradisi masyarakat Turki mempunyai peranan besar dalam lapangan sosial dan politik. Pada awal periode awal, syariat Islam dilaksanakan dengan murni sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Sementara pada periode pertengahan sudah ada usaha untuk memasukkan hukum Islam ke dalam perundang-undangan negara, yaitu ketika Khalifah Al-Mansur. Usaha tersebut terwujud setelah munculnya buku Al-Majalah Al-Ahkam Al-Aldiyah pada tahun 1823. Dengan demikian, dikeluarkanlah keputusan pemerintahan Turki Utsmani untuk memakai kitab undang-undang tersebut sebagai pegangan para hakim di pengadilan. Kitab tersebut terdiri dari 185 pasal dibagi menjadi 16 bab. Reformasi Mustafa Kemal di bidang hukum yang merupakan kebijakan untuk memisahkan Islam dari urusan keagamaan, mulai menghilangkan institusi keagamaan yang ada di dalam pemerintahan dengan dihapuskannya Biro Al-Syaikh Al-Islam dan Mahkamah Syariat, dan hukum syariat dalam soal perkawinan digantikan oleh hukum Swiss. Dengan demikian, perkawinan tidak lagi dilakukan menurut syariat, tetapi menurut hukum sipil. Demikian pula dalam hukum pidana, hukum dagang, hukum laut, dan hukum obligasi digunakan hukum barat disesuaikan dengan kebutuhan rakyat Turki. Pendekatan perbandingan hukum yang digunakan dalam artikel sesuai dengan pendapat dari Munir Fuadi, yaitu perbandingan hukum di mana yang memperbandingkan suatu antara dua atau lebih dari hukum substansif seperti perbandingan tentang hukum pidana kontra hukum tata negara dan lain-lain. Metode yang dilakukan oleh hukum yang dibandingkan oleh Munir Fuadi adalah metode deskriptif, metode negara dalam negara, metode tradisi hukum dengan tradisi hukum, metode perbandingan sistem sejarah dan budaya hukum. Sedangkan artikel yang telah digunakan tersebut telah menggunakan tahapan yang menggunakan perbandingan hukum sebagaimana telah disampaikan oleh Kamba. Ya, menurut saya artikel ini sudah memasuki kriteria yang dijelaskan oleh Kamba, yaitu dengan mendeskripsikan norma, konsep, dan kelembagaan dari sistem yang dikaji, sekaligus memahami masalah sosial ekonomi dan masalah hukumnya, juga mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara sistem hukum, dan upaya untuk melihat atau mengkaji ulang sistem kemiripan atau ketidakmiripan antara sistem hukum dan konsep kelembagaannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.